Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keanu Prangkalu Putra dari kelas 2C dengan NIK Mahir 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi dan korelasi pada RStudio. Pertama-tama kita klik data yang sudah kita tentukan, yaitu berjumlah 50 data. Di sini saya memilih data harga minyak sawit. Kita klik pada spreadsheet 1, lalu kita Ctrl A, lalu Ctrl C untuk menyalin semua datanya. Lalu kita pergi ke aplikasi RStudio. Di sini kita tulis hashtag regresi dan korelasi. Lalu kita enter. Nah, pada bagian ketiga ini kita tulis data penjualan. Kita pilih. Lalu kita klik sama dengan. Lalu kita tulis read. Kita pilih read.delim. Lalu dalam kurung kita klik tanda petik 2. Kita tulis clipboard. Lalu pada yang keempat kita tulis data penjualan lagi. Setelahnya yang kelima kita tulis data penjualan lagi. Kita klik, lalu kita tambahkan sama dengan, lalu kita spasi data dot, kita cari data dot frame. Kalau kita pilih dalam kurungnya kita tulis data penjualan, lalu kita next. Di yang keenam kita tulis y sama dengan data penjualan, lalu kita klik dolar, tambahkan dolar. Kita di sini pilih penjualan minyak sawit. Di nomor 7 kita tulis X sama dengan data penjualan. Kita klik tambahkan dolar, tapi di sini kita pilih harga minyak sawit. Nah, pada nomor 8 kita tulis regresi LM dalam kurung Y gelombang X. Kita enter, lalu kita tulis regresi lagi. Kita enter. Nomor 10, di nomor 10 kita tulis summary yang paling atas, lalu kita klik dalam kurungnya itu regresi. Nah, pada nomor 11 kita tulis plot yang paling atas, lalu dalam kurungnya kita tulis X, Y, X lab. Ini kita tambahkan petik 2, lalu kita tulis harga minyak sawit. Lalu kita pergi ke setelah petik kita tambahkan koma, lalu kita tulis Y-lab sama dengan tambahkan lagi petik 2, kita tulis permintaan minyak sawit. Setelahnya kita enter, lalu pada nomor 12 kita tulis upline dalam kurung regresi. Lalu pada nomor 13 kita tulis chart, kita tulis X, Y. Sudah selesai. Lalu kita coba run. Maaf, ini harus di run satu-satu. Kita run. Ini saya akan menjelaskan tentang arti dari setiap sinteks. Yang pertama di sini ada hashtag regresi dan korelasi. Nah, simbol hashtag sendiri digunakan sebagai komentar pada program R. Tulisan setelah hashtag
tidak akan dijalankan oleh sistem dan hanya berfungsi sebagai keterangan program. Lalu sintaks kedua ada data penjualan sama dengan read to delete clipboard. Nah, data penjualan sendiri berfungsi sebagai nama variabel untuk menyimpan data sama dengan simbol sama dengan berfungsi untuk menyimpan nilai atau hasil. Read to delete berfungsi untuk membaca data berbentuk tabel. Lalu clipboard berfungsi sebagai sumber data berasal dari hasil copy di clipboard komputer. Nah, fungsi dari sintaks ini sendiri yaitu membaca data penjualan minyak sawit dari Excel. Lalu selanjutnya adalah data penjualan. Data penjualan sendiri digunakan untuk menampilkan seluruh isi data yang telah disimpan pada variabel data penjualan. Hasilnya adalah data tabel penjualan minyak sawit yang akan muncul pada konsol atau output. Ini datanya. Lalu ada sintaks data penjualan sama dengan data.frame data penjualan. Data.frame sendiri memiliki fungsi untuk membentuk data menjadi tabel atau data frame. Nah, fungsi dari seluruh sintaks ini yaitu memastikan data sudah berbentuk data frame sehingga dapat digunakan dalam analisis statistik. Lalu yang kelima adalah Y sama dengan data penjualan dolar penjualan minyak sawit. Nah, Y sendiri yaitu variabel terikat atau dependent. Nah, sedangkan simbol dolar berfungsi untuk mengambil kolom tertentu dari data frame. Sedangkan penjualan minyak sawit itu adalah nama kolom data penjualan minyak sawit. Fungsi dari sintaks ini yaitu mengambil data penjualan minyak sawit dan menyimpannya ke variabel Y. Selanjutnya adalah X sama dengan data penjualan dolar harga minyak sawit RP. Nah, X sendiri yaitu adalah variabel bebas atau independent. Dolar fungsinya masih sama yaitu mengambil kolom tertentu dari data frame. Nah, fungsi dari sintaks ini yaitu mengambil data harga minyak sawit dan menyimpannya ke variabel X. Lalu selanjutnya ada regresi LM dalam kurung Y gelombang X. Nah, regresi sendiri adalah nama variabel model regresi. LM berfungsi sebagai model linear model atau regresi linear. Nah, tanda gelombang sendiri yaitu fungsinya untuk dipengaruhi oleh. Nah, artinya X gelombang Y yaitu penjualan minyak sawit dipengaruhi oleh harga minyak sawit. Yang mana fungsi dari sintaks ini yaitu membuat model regresi linear sederhana. Yang kedelapan adalah sintaks regresi. Nah, sintaks regresi sendiri digunakan untuk menampilkan hasil persamaan regresi linear yang telah dibuat. Hasilnya yaitu menampilkan nilai konstanta dan koefisien regresi. Yang kesembilan adalah summary atau dalam kurung regresi. Summary sendiri berfungsi untuk menampilkan ringkasan atau hasil analisis. Nah, sementara full sintaks ini berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap hasil regresi seperti koefisien regresi, R-squared, p-value, standard error, dan signifikasi model. Lalu yang ke-10 adalah plot X, Y, X lab sama dengan harga minyak sawit, Y lab sama dengan permintaan minyak sawit. Plot sendiri berfungsi untuk membuat grafik. X dan Y merupakan data yang akan digrafikkan. X lab adalah nama subu X dan Y lab adalah nama subu Y. Nah, fungsi dari sintaks ini yaitu membuat grafik scatter plot hubungan harga dan permintaan minyak sawit. Ini grafiknya bisa kita lihat pada plot bagian kanan bawah, Lalu selanjutnya adalah upline regresi yang upline sendiri berfungsi untuk menambahkan garis lurus. Nah, jadi fungsi upline regresi adalah menambahkan garis regresi linear pada scatter plot. Yang terakhir adalah core X, Y. Nah, core sendiri berfungsi untuk menghitung korelasi, sedangkan X, Y adalah variabel yang dihitung hubungannya. Rentang nilai korelasinya adalah -1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Nah, fungsinya yaitu untuk menghitung tingkat hubungan antar harga minyak sawit dan penjualan minyak sawit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata dan salah penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.